Binusian, selamat tahun baru! Masih ingat nggak Bionik pernah punya episode-episode yang ini? Saya Rosarian Doko Wijanarko. Pada materi taxation ini kita akan membahas sesi mengenai overview of income tax and final income tax atau pajak penghasilan dan pajak penghasilan final. Sesi ini mencakup subjek pajak, objek pajak, dan pembayar pajak. Kalau yang ini, inget nggak? Kenapa yo? Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai IS Overview ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih kita harus belajar sistem informasi. Oke, jadi kenapa tuh ya? Apa yang mau diomongin dari itu gitu loh. Oke, well, Anda generasi Z bukan? Atau mungkin Alpha? Apa Anda generasi yang paling terkoneksi dengan sejarah? Anda tumbuh? Kalau video yang satu ini, inget nggak? Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Excel juga membantu kita dalam menyajikan data secara lebih tepat, rapi, dan juga akurat. Nah, di sesi satu ini kita akan membahas meliputi cara membuka aplikasi Microsoft Excel, fitur ribbon, worksheet dan workbook, key command ribbon, dan treatments. Nah, kalau talk show yang ini, udah pada nonton dan inget nggak? Saya Restu, saya akan memandu acara kali ini dan berbincang bersama narasumber kita yaitu Bapak Michael Takeuchi. Halo Bapak Michael, halo. Selamat datang. Ya, Bapak Michael ini kita senang banget udah kedatangan Bapak di acara ini. Terima kasih banyak loh Pak. Begitu ya, iya, yang webcamnya biasanya di turn off semua gitu ya. Oke, ya baik. Ya, selain berkuliah dan bekerja, nah ini kan kakak tentunya memiliki kesibukan lainnya ya. Mungkin di bidang baking itu sendiri bisa kakak ceritakan. Banyak banget kan yang udah dilalui di Bionik tahun kemarin, tahun 2024. Semoga tahun ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih informatif, lebih menghibur, dan memberikan wawasan untuk kamu semua. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, yang tentunya menarik banget ya, tentang ERP, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau ada hal-hal yang sudah dilalui oleh Binus Online di tahun 2024. Kira-kira apa aja ya pencapaiannya, kemudian yang sudah dilaluinya. Yuk kita saksikan lewat video yang satu ini. Guna mempererat hubungan seluruh Binusian dan menciptakan sinergi, Binus University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 Binus Online di Binus University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini
Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan. Lakukan persiapan sebaik-baiknya dan ketika interview do your best, ketika tes do your best dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Halo Binusian, selamat tahun baru. Di tahun baru ini semoga kita bisa belajar sebanyak kita belajar di tahun yang lalu. Kali ini ada informasi yang menarik seputar sistem ERP. Tapi sebelum kita belajar tentang sistem ERP, yuk kita tonton dulu video yang satu ini. Ada saat di mana impian tak hanya sekedar sebuah angan, tetapi ia berjalan berdampingan di kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, namaku Alfarizi, mahasiswa di BINUS Online yang saat ini sedang berjuang berkuliah sambil bekerja. Inilah ibuku. Ia adalah orang paling berjasa bagiku. Ialah orang yang selalu memberiku semangat untuk terus melangkah maju. Shift yang pertama resmi dibuka. Perjalanan ini dimulai dengan penatnya rutinitas kerjaku yang ditambah lagi dengan jadwal perkuliahan yang cukup padat. Namun, semuanya terasa lebih ringan ketika ibu selalu hadir memberi motivasi, bahkan sekedar untuk mengobrol. Halo Ma, apa kabar? Mama baik nak, kamu apa kabar? Gimana kuliahnya sambil bekerja? Gak mudah sih Ma. Untungnya di Beyond itu, selain kualitas dosennya yang kompeten, ada juga fasilitas learning management system lewat fitur BINUS Maya. BINUS Maya? Apa itu nak? Gini Ma, maksudnya aku bisa akses jadwal perkuliahan, materi kuliah, dan diskusi lewat forum. Jadi lebih gampang buat kuliah online Ma. Oh maaf nak, Mama gaptek. Mama baru tahu, tapi syukurlah. Mama senang dengarnya. Semangat terus ya, jangan lupa jaga kesehatan. Baik Ma, Mama juga jaga kesehatan ya. Oh iya, kenalkan juga Aldo. Dia adalah sepupuku. Kami tinggal di kos yang sama saat merantau. Dia adalah orang yang ceria. Tak jarang, setiap hari tingkah lakunya selalu menjadi momen-momen penuh tawa dan memberi warna perjalanan ini. Seiring berjalannya waktu, skillku mulai meningkat. Aku merasa senang bisa membantu belajar teman-teman yang lain. Saat itu juga, kesibukanku semakin bertambah. Aku mulai jarang bisa meluangkan waktu berbicara dengan ibu. Meskipun begitu, aku yakin dukungan dan doa ibu tak akan pernah berhenti. Aku juga bertemu kedua temanku yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Debbie, seorang staf internal, dan Rastinia, seorang staf accounting. Meski punya pekerjaan masing-masing, kami bisa sama-sama berkembang di BINUS Online. Kami tergabung dalam sebuah tim kompetisi karya tulis ilmiah dengan dukungan para dosen yang tanpa lelah mendorong riset kami. Berkat kerja keras itulah, kami berhasil memenangkan kompetisi demi kompetisi. Sampai di mana saat skripsi tiba, dengan berbekal semangat, motivasi, dan semua pengetahuan serta pengalaman yang aku tuangkan dalam skripsi ini, akhirnya aku bisa lulus. Kemenangan ini membawaku kembali kepada ibu. Peluk hangatnya seolah hilangkan semua rasa lelah juga rinduku. Matanya berbinar, senyum kecilnya penuh haru dan bangga saat aku ajak ia hadir di acara wisudaku. Kisahku ini adalah bukti nyata bahwa semangat pantang menyerah yang dilandasi cinta dari ibu adalah kunci utama mewujudkan mimpi.
Dengan komitmen dan semangat serta kerja keras, aku yakin kamu juga bisa mencapai semua impian dan cita-citamu sepertiku. Binusian, di video sebelumnya kita pernah belajar tentang ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ERP-nya. Jadi kita akan belajar bagaimana sistem tersebut bekerja. Penasaran nggak videonya gimana? Yuk kita saksikan videonya. Halo rekan-rekan, saya akan melanjutkan sesi bersama Anda mengenai sistem ERP atau Enterprise Resources Planning. Ini nih menarik loh. Ya, yuk kita bahas ya. Zaman dulu sewaktu aplikasi muncul satu persatu mereka menggunakannya namun masing-masing dan berasa independen. Makanya itu keluar istilah silo ya rekan-rekan ya. Yang artinya dia masing-masing saling independen, enggan berbagi informasi, tidak berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Ya kayak nggak bestie gitu sih ya. Namun sekarang nih ya, saking kebutuhan data dan informasi harus cepat dan terintegrasi, proses bisnis yang melibatkan lebih dari satu bidang untuk pemenuhan, maka hadirlah FAIS yang dikonek-konekkan. Ya, atau si FAIS yang berevolusi, jadilah dia ERP. Sistem ERP ini mengatasi masalah dengan mengintegrasikan area fungsional IS secara ketat melalui database umum. Sistem ERP ini mengadopsi pandangan proses bisnis dari keseluruhan organisasi untuk mengintegrasikan perencanaan, manajemen, dan penggunaan semua sumber daya organisasi menggunakan platform perangkat lunak dan berbasis data umum. Tujuan utama dari sistem ERP ini apa sih? Ya, dia itu untuk mengintegrasikan dengan erat ya area fungsional organisasi dan untuk memungkinkan informasi mengalir dengan lancar di seluruh area tersebut. Integrasi yang ketat berarti bahwa perubahan dari satu area fungsional segera tercermin di semua area fungsional terkait lainnya. Intinya, sistem ERP menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengendalikan proses bisnis organisasi. Pernah dengar SAP? Atau mungkin Oracle? Atau PeopleSoft? Atau mungkin juga Dynamics keluaran Microsoft? Atau Odoo? Nah ya, wah pernah gitu kan. Nah, mereka itu adalah ERP raksasa yang dimiliki oleh organisasi besar di dunia. Terus jadi nggak ada dong ERP lokal. Oh ada. Banyak juga perusahaan-perusahaan mengembangkan sistem ERP mereka sendiri di Indonesia loh ya. Sebut aja ada Mekari, Keysoft, System Ever, Volarium, Zahir, dan sebenarnya masih banyak lagi ya rekan-rekan ya. Lalu apa saja nih keuntungan-keuntungan penggunaan ERP? Pertama, fleksibilitas dan kelincahan organisasi. Karena seperti informasi sebelumnya, ERP ini mengintegrasikan semua field sehingga organisasi bisa menjadi lebih gesit atau agile, fleksibel, dan adaptif. Oleh karena itu, organisasi dapat merespon dengan cepat perubahan kondisi bisnis dan memanfaatkan peluang bisnis baru. Kedua, pendukung keputusan. Sistem ERP memberikan informasi penting tentang kinerja bisnis di seluruh area fungsional. Informasi ini secara signifikan meningkatkan kemampuan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Ya, ketiga, kualitas dan efisiensi. Sistem ERP mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis organisasi, menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas produksi, distribusi, dan layanan pelanggan. Namun, di balik keuntungan-keuntungan tersebut, ERP juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Apa saja? Oke, let's find out. Begini nih ya. Biasanya orang-orang yang sudah nyaman dengan silo, dia tuh enggan untuk berubah. Bisa dibilang comfort zone, ya. Nah, si ERP ini dia ada untuk mengobrak-abrik kenyamanan mereka, merubah proses kerja mereka. Bagi perusahaan dengan prosedur yang mapan,
perubahan ini dapat menimbulkan masalah serius. Terutama jika karyawan itu nggak ingin meninggalin cara kerja lama mereka. Dan karenanya ya mereka menolak perubahan. Namun sebenarnya ya rekan-rekannya, implementasi ERP dapat memberikan peluang untuk meningkatkan, dan dalam beberapa kasus itu dia mendesain ulang prosedur yang nggak efisien, nggak efektif, atau ketinggalan zaman. Faktanya, banyak perusahaan mendapat manfaat dari penerapan praktik terbaik untuk proses akuntansi, keuangan, dan sumber daya mereka, serta aktivitas pendukung lainnya yang nggak dianggap oleh perusahaan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Hello, good morning. My name is Orona Lim, Center Director of Delhi Park Mall, Medan. So this morning, I'd like to congratulate Binus Learning Community here for opening this area to welcome student online learning, as well as in the near future campus direct learning in the school here. So on behalf of North Sumatra area, I'd like to thank Binus for bringing the educational system computer science nearer to the house of North Sumatra residents. Thank you. Selamat atas peresmian Binus Community di Kota Medan. Harapannya adalah kedepannya Binus akan semakin berkembang, khususnya di Kota Medan, dan semakin banyak mahasiswanya yang akan bergabung di Binus Kota Medan. Sukses selalu untuk Binus. Semoga semakin keren. Terima kasih. Keterbatasan lain adalah ERP itu mahal. Ya. Sistem ERP bisa sangat kompleks ya, mahal ya, dan memakan waktu untuk diimplementasikan. Faktanya, biaya dan resiko kegagalan dalam menerapkan sistem ERP yang baru itu memang sangatlah besar ya. Beberapa perusahaan telah mengalami kegagalan implementasi ERP yang mahal. Kerugian besar dalam pendapatan, laba, dan pangsa pasar terjadi ketika proses bisnis inti dan sistem informasi itu gagal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pesanan dan pengiriman hilang, perubahan inventaris tidak dicatat dengan benar, dan tiket inventaris yang tidak dapat diandalkan menyebabkan terjadinya kehabisan stok. Di hampir setiap kegagalan implementasi ERP, manajer bisnis perusahaan dan profesional IT meremehkan kompleksitas perencanaan, pengembangan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan sistem ERP baru yang secara mendasar akan mengubah proses bisnis dan sistem informasi mereka. Penyebab utama kegagalan implementasi ERP meliputi ya, kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap perencanaan dan pengembangan serta dalam proses manajemen perubahan. Oleh karena itu, harusnya dari awal karyawan yang terkena dampak ini dilibatkan ya, karena kita juga butuh business requirement-nya. Oke? Kemudian, 2, mencoba melakukan terlalu cepat dalam proses konversi. Ini harusnya dilakukan secara bertahap. Ya, bukannya pelan-pelan tapi bertahap, tegas, dan benar, ya. Ketiga, kurangnya pelatihan dalam tugas pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Dimanapun kalau mau berhasil untuk sistem ERP ini memang harus ada yang namanya EUT, End User Training ya. Apa itu? Itu adalah pelatihan. Pelatihan untuk sistem yang baru. Karena apa? Karena proses bisnisnya kebanyakan berubah secara drastis. Makanya mereka perlu dilatih ya. Kemudian keempat, kegagalan untuk melakukan konversi dan pengujian data yang tepat untuk sistem baru. Nah ini hati-hati, harus benar-benar adanya konversi yang benar dan tepat ya. Oke, terus
gimana kalau misal kita nggak menggunakan ERP? Oke, untuk beberapa organisasi, sistem ERP terintegrasi itu tidak sesuai. Situasi ini terutama terjadi pada perusahaan yang menganggap proses konversi dari sistem yang ada terlalu sulit atau memakan waktu atau terlalu mahal, ya. Namun perusahaan semacam itu mungkin masih memiliki sistem informasi terisolasi yang perlu dihubungkan satu sama lain. Oke, untuk menyelesaikan tugas ini, perusahaan-perusahaan ini dapat menggunakan integrasi aplikasi perusahaan. Sistem integrasi aplikasi perusahaan atau yang kita sebut dengan EAI, Enterprise Application Integration, dia ini mengintegrasikan sistem yang ada dengan menyediakan perangkat lunak yang disebut dengan middleware, ya, yang menghubungkan banyak aplikasi. Intinya, sistem EAI ini memungkinkan aplikasi yang ada untuk berkomunikasi dan berbagi data, sehingga memungkinkan organisasi untuk menggunakan aplikasi yang ada sambil menghilangkan banyak masalah yang disebabkan oleh sistem informasi yang terisolasi. Sistem EAI juga mendukung penerapan solusi ERP terbaik dengan menghubungkan modul perangkat lunak dari vendor yang berbeda-beda. Gitu, ya. Itu dulu mengenai ERP, ya. Itu menarik, tapi setelah ini kita akan masuk ke video yang lebih menarik, ya. Semoga ERP ini memberikan insight buat rekan-rekan semuanya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Itu dia tadi video tentang sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Kamu udah makin ngerti kan sekarang tentang sistem ERP dan bagaimana cara sistem tersebut bekerja. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan juga kalau pekerjaan kamu relate dengan topik tersebut. Sekarang waktunya kita lihat nih kira-kira ada update apa aja tentang BINUS Online. Yuk kita saksikan. Oke Binusian, segitu dulu Bionik hari ini. Semoga seperti biasa selalu menghibur dan juga selalu memberikan wawasan, informasi, dan juga ilmu untuk kamu semua. Jangan lupa untuk saksikan episode Bionik lainnya di Binus TV Channel. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video barunya Bionik. Kalau gitu Diana pamit, sampai jumpa di episode Bionik selanjutnya. Bye!